Trezeguet beri pesan ke Juventus, jangan lepas Rabiot. Adrien Rabiot tampil perkasa bersama Prancis di Piala Dunia 2022 kemarin. Maka David Trezeguet pun berpesan ke Juventus, jangan sampai membuang gelandang itu. Adrien Rabiot mengisi lini tengah Prancis selama ajang Piala Dunia 2022. Pemain berusia 27 tahun itu selalu jadi pilihan utama dengan bermain 6 kali. Cuma absen sekali di laga semifinal kontra Maroko karena kondisi kesehatan. Dilansir dari Sportmatch, Rabiot sedang berada di ujung jalan bersama Juventus. Kontraknya akan habis pada musim panas 2023 dan belum diperpanjang. Rabiot dikabarkan sempat akan dilepas pada musim panas kemarin, salah satunya sebagai bentuk barter dengan striker Liverpool, Roberto Firmino, tapi tidak kejadian. PSG berpesan kepada sinyonya tua, Juventus jangan sampai lepas Adrien Rabiot. Di Juventus, Rabiot jadi sasaran kritik tapi tidak di timnas Prancis. Dia pemain kelas dunia dan penampilannya luar biasa. Dia bisa jadi bagian penting untuk Juventus, terangnya kepada Sky Sport Italia. Tiap hari pesta, pemain Argentina kurang tidur. Para pemain Argentina terus berpesta setelah jadi juara Piala Dunia 2022. Sejak Lionel Messi CS pulang ke Argentina Selasa 20 Desember kemarin, lautan manusia tumpah di jalanan, khususnya di ibu kota Buenos Aires. Messi dan para pemain Argentina naik bus tingkat dan berparade. Suasana penuh sukacita, semuanya berpesta merayakan kesuksesan menjuarai Piala Dunia. Paulo Dybala, salah satu punggawa timnas Argentina, mengaku dirinya kurang tidur. Tak hayal tiap hari skuad tim tangguh terus berpesta. Rasanya seperti mau mati. Sepertinya saya cuma tidur 5 jam per hari dalam 3 hari terakhir, ujarnya kepada TYJ Sport. Inter Milan jual Lautaro Martinez 1,6 triliun. Inter Milan dikabarkan siap melepas Lautaro Martinez. Bandrol minimal 100 juta euro atau setara 1,6 triliun disematkan untuk pemain asal Argentina itu. Media Italia Calcio Mercato yang mengungkapkan kabar itu, Nerazzurri harus menjual pemain depan andalannya itu untuk menyelesaikan masalah keuangan. Sebelumnya, Lautaro Martinez dilabeli status tak dijual. Lautaro Martinez masih menunjukkan performa bagus di Inter musim ini. Dia membukukan sebanyak 8 gol dan 6 assist dalam 21 penampilan di semua ajang. Lautaro Martinez sudah memperkuat Inter sejak musim 2018-2019. Dia mampu mencatatkan 202 pertandingan dengan sumbangan 82 gol. 3 trofi sudah disumbangkan oleh Lautaro Martinez untuk Inter. Ajang Coppa Italia, Serie A, dan Piala Super Italia yang berhasil dipersembahkan Lautaro Martinez untuk La Beneamata. Juventus targetkan minimal 4 besar di Serie A. Juventus mulai menemukan tren positifnya di Serie A jelang jeda Piala Dunia 2022 lalu. Finish 4 besar ditetapkan sebagai target minimal. Juventus mengawali musim ini dengan terseok-seok. 9 pekan pertama dilalui dengan 3 kemenangan, 4 kali imbang dan 2 kali kalah. Hanya saja hasil di kompetisi Eropa tak mengikuti. Mereka terlempar ke Liga Europa setelah finish di belakang Benfica dan Paris Saint-Germain. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menatap paruh kedua musim dengan optimistis. Ia bertekad mengejar Napoli yang melegang sendirian di pucuk Serie A dan melangkah hingga titik terjauh di Liga Europa dan Coppa Italia. Ada 5 bulan yang penting ke depan. Target minimal adalah finish di 4 besar, tapi juga sebisa mungkin mendekat ke Napoli yang sedang melejit, ujar Allegri kepada Sky Sport Italia, dikutip Football Italia. Lalu ada Liga Eropa dan Coppa Italia, akan bagus bisa mencapai akhir musim dengan memainkan 30 laga kompetitif lainnya, imbuhnya. Hakan Çalhanoğlu masih betah di Inter Milan. Gelandang asal Turki itu masih menunggu tawaran perpanjangan kontrak dari Inter. Çalhanoğlu gabung Inter dengan status bebas transfer dari rival sekotanya AC Milan pada tahun lalu. Pemain berusia 28 tahun itu kini jadi salah satu pilar penting di skuad Simone Inzaghi. Çalhanoğlu sejauh ini mencetak 3 gol dan 5 assist dalam 20 kali penampilan di semua kompetisi bersama Nerazzurri. Dia bertekad membayar kepercayaan Inter dengan mempersembahkan trofi. Saya baik-baik saja dan saya ingin semakin penting untuk Inter. Di sini mereka membantu saya sejak awal dan membuat saya merasa nyaman. Saya ingin membayar kepercayaan ini dengan meraih trofi lain, mungkin Scudetto, ujar Çalhanoğlu kepada Corriere della Sera. Inter Milan hajar Regina 2-0. Inter Milan berhadapan dengan Regina dalam laga uji coba. Nerazzurri berhasil mengalahkan klub dari Serie B tersebut dengan skor 2-0.
Regina versus Inter berlangsung di Stadion Foresta Granillo, Jumat 23 Desember 2022 dini hari. Nerazzurri tampil dengan starter terbaiknya. Inter lantas langsung menekan di menit awal lewat Di Marco. Fullback kiri Inter itu sempat menebar ancaman saat mengirim bola ke kotak penalti, namun Lukaku gagal menuntaskannya. Inter baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-81. Sebuah bola dari sepak pojok yang dilepaskan Calhanoglu dituntaskan dengan baik oleh Dzeko. Inter menambah gol lagi di menit ke-87. Setelah melewati beberapa kesempatan, Lukaku akhirnya bisa mencatatkan namanya di papan skor, yang sekaligus bikin Inter menang dengan skor 2-0. Lisandro Martinez meminta Erik ten Hag untuk membawanya ke Old Trafford. Manajer MU Erik ten Hag mengungkap kisah di balik transfer Lisandro Martinez ke Old Trafford. Rupanya Martinez sendiri yang meminta Erik ten Hag yang pernah jadi pelatih di Ajax untuk membawanya ke MU. Martinez sendiri yang ingin meninggalkan Ajax, ujar ten Hag kepada Football International. Kalau kami tidak merekrutnya, dia akan ke Arsenal. Mereka menginginkannya, dia adalah prioritas utama di sana. Rica atau Martinez menghubungi saya dan bilang, "Bos, dengar saya akan meninggalkan Ajax. Saya bisa gabung Arsenal, tapi kalau Anda mau saya akan ke Manchester United." Jadi saya pikir saya tidak seharusnya menyusahkan diri sendiri atau United. Dia benar-benar tidak akan bertahan di Amsterdam. Tidak mungkin. Lalu kami mencapai kesepakatan dan segalanya berjalan dengan baik, kata Erik ten Hag. Manchester City jebak Liverpool 3-2. Babak 16 besar Piala Liga Inggris antara Manchester City versus Liverpool berjalan seru. The Citizen keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Manchester City versus Liverpool berlangsung di Etihad Stadium Jumat 23 Desember 2022 dini hari. Erling Haaland sudah membawa Man City memimpin 1-0 saat laga baru berjalan 10 menit. Tertinggal satu gol membuat Liverpool meningkatkan intensitas serangan. Akhirnya Fabio Carvalho mampu menyamakan kedudukan di menit ke-20 untuk Liverpool. Man City nyaris dengan cepat mampu kembali unggul di menit ke-23 jika Haaland tak telat bergesekan detik untuk menyambar umpan silang Cole Palmer. Skor 1-1 bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, Man City memimpin 2-1 lewat Riyad Mahrez. Tempo permainan menjadi sangat menarik. Liverpool langsung tancap gas selepas kebobolan dan cuma membiarkan Man City memimpin selama 1 menit. Setelah Muhammad Salah menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-48. Di menit ke-57, sebuah umpan sepak pojok pendek diteruskan De Bruyne menjadi umpan silang yang disambut dengan sundulan Nathan. 3-2 Man City memimpin. Skor 3-2 tidak berubah hingga akhir pertandingan. Man City pun menang